Dia atau Dia bab 58. Bingkisan dari Paijo. Keesokan harinya, Siti telah mengamasi pakaian ibunya yang akan dibawa ke kampung. Ada rasa sedih karena mereka akan bertemu dalam waktu yang lama. Ingin rasanya dia ikut mengantarkan ibunya, sekaligus mengobati rasa kangen dengan kampung halamannya. Tapi berhubung belum ada pembicaraan dari Paijo kepada mantan mertuanya, maka dengan terpaksa dia harus tetap berada di kota. "Apa kamu sudah mengemasi pakaian Bobby?" tanya ibunya yang memperhatikan anaknya melamun. "Iya, nanti." "Sekarang, sebagai istri, kamu harus mengutamakan suami." "Iya, Bu," sahutnya dan beranjak. "Bu," ujarnya dan berbalik. "Apa?" tanya ibunya sembari merapikan kembali tas bawaannya. Kalau Ibu Jumi tanya bagaimana, tanyanya ragu. "Tanya apa?" tanya ibunya balik. "Ih, Ibu, aku dan Mas Paijo." Ibu pun tidak tahu. "Apa Ibu katakan saja kalau Paijo sudah menceraikanmu?" "Jangan, Bu, Ibu Jumi pasti akan sangat sedih. Kita tunggu saja Mas Paijo yang mengatakan kepada keluarganya," sahut Siti dan kembali ke kamarnya. Terlihat Bobby sedang menyusun pakaiannya. Siti mengambil alih. Dia merapikan pakaian suaminya dari dalaman, kaos, kemeja, dan celana diletakkan secara terpisah. "Berapa lama kamu di sana?" tanya Siti. "Setelah acara aku akan balik ke sini." Siti menganggukkan kepalanya. "Apa kamu akan merindukanku?" goda Bobby. "Tidak," sahutnya cepat. "Kalau kamu membutuhkan pelayanku bagaimana?" "Aku akan melihat film dewasa," sahut Siti dan berlalu keluar kamar. Bobby sampai tercengang mendengar jawaban istrinya. Ternyata kehebatan istrinya belajar dari film dewasa. Setengah jam kemudian, Bobby dan Siti serta Ibu Lulu berangkat. Bobby menurunkan istrinya di ruko. "Apa kamu yakin tidak mau ikut?" tanya Bobby yang sudah berada di depan istrinya. Siti menganggukkan kepalanya. "Aku tidak bisa, kamu tahu alasanku." "Baiklah, hati-hati di sini. Jika sudah sampai sana, aku akan menghubungimu." Bobby mengecup dahi istrinya. Disaksikan Ibu Lulu dan karyawan toko yang kebetulan dapat melihat itu. Mulailah gosip beredar. Mereka telah mendengar desas-desus kalau Siti dan Paijo telah bercerai. Tapi mereka tidak tahu alasan perceraian itu terjadi. Dan ketika melihat Bobby mengecup dahi Siti, membuat mereka yakin jika Sitilah yang selingkuh. Siti melambaikan tangannya sampai mobil tidak terlihat. Setelah itu, dia masuk ke dalam ruko yang mana pada saat itu tidak terlalu ramai pengunjung. Siti tersenyum ke arah karyawannya, lalu naik ke atas meletakkan tasnya, kemudian turun kembali ke toko roti. "Mbak, ini," seorang karyawan memberikan sesuatu ke Siti. "Apa ini?" tanya Siti sembari melihat bingkisan dengan ukuran 40 x 40. "Dari Mas Paijo," timpal karyawan yang lain. Dengan cepat Siti membawa bingkisan itu ke lantai atas. Dia meletakkan di atas meja dan menatap bungkusan yang terbuat dari kain. Dan seketika air matanya menetes. Kain itu adalah sebuah sal yang pernah diberikan Paijo kepadanya. Siti membuka bungkus kain, lalu tatapannya menatap ke arah kotak. Dia mempercepat membuka kotak itu. Lalu seketika Siti kembali menangis. Paijo memberikan album pernikahan mereka. Dan ketika membuka isinya, semua foto Paijo telah dicoret dengan ballpoint warna hitam. "Apa ini, Mas?" gerutunya. Paijo sengaja melakukan itu agar kenangan itu hilang. Dia ingin merobek foto mereka menjadi dua. Tapi bukan hanya foto mereka saja di situ. Ada banyak foto keluarga yang tidak memungkinkannya untuk merobek semua foto. Siti segera berlalu meninggalkan ruko, memberhentikan taksi yang kebetulan lewat di depan ruko. Dia menyebutkan mall tempat Paijo berada. Ketika sampai di sana, Siti mempercepat langkahnya menuju stand toko roti Giwang. "Mas Paijo mana?" tanyanya ke karyawan Giwang yang lain. "Paijo sudah berhenti." "Apa? Kapan?" tanyanya kaget. "Kemarin hari dia terakhir di sini." Siti segera berlalu dan menemui sahabatnya Giwang. Dia kesal karena Giwang tidak mengatakan apapun kepadanya. Pengantin baru," Giwang menyambut sahabatnya. "Wang, kamu tahu kalau Mas Paijo sudah berhenti bekerja?" tanyanya masih dalam keadaan berdiri. "Iya, kemarin Mas Paijo kesini." "Kenapa kamu tidak bilang kepadaku?" gerutunya. "Siti, pada saat itu kamu sedang berada di kampung Nenek Risma, dan juga itu masih masa bulan madumu." "Ah, persetan dengan bulan madu," serunya marah. "Sekarang di mana Mas Paijo?" Giwang mengedikkan bahunya. Siti kembali berlalu, tapi dia terlihat buntu. Tidak ada nomor ponsel dan juga alamat Paijo, dan itu membuatnya bingung. Ketika dia telah menikah, ketika itu Paijo pergi. Terdengar suara dering ponselnya. Siti mengerutkan dahinya ketika melihat nomor asing yang tidak tertera di dalam daftar kontaknya. "Halo?" Terdengar suara seseorang dari ujung sana. "Ya, halo? Siti, ini Ibu." Seketika jantung Siti langsung berdetak kencang. "Iya, Bu." "Paijo kecelakaan." "Apa?" Sontak ponselnya langsung terjatuh.
Mas Paijo, teriaknya kencang dan terdengar tukang kebun gigi. Pria parubaya itu segera memberitahukan kemajikannya. Mendengar itu, membuat Giwang berlari secepat kilat dan melihat Siti telah terduduk di trotoar dengan isak tangis yang cukup kencang. Giwang melirik ke arah ponsel yang masih menyala. "Halo? Siti mana?" tanya seseorang dari ujung sana. "Ini siapa?" tanya Giwang balik. "Ini mertuanya." Sama halnya dengan Siti, Giwang juga terkejut ketika mendengar suara Ibu Jumi. "Ini siapa?" tanya Ibu Jumi. "Aku Giwang, Bu." "Oh Giwang, sampaikan pada Siti kalau Paijo mengalami kecelakaan dan sekarang dirawat di rumah sakit di desa." Iya Bu." Setelah itu panggilan terputus. Giwang langsung memeluk sahabatnya. "Mas Paijo, Wang!" teriaknya. "Sabar Siti," ujar Giwang sembari mengelus punggung sahabatnya. "Kita masuk dulu ya," ajak Giwang. "Enggak Wang, aku harus kembali ke kampung, Mas Paijo membutuhkanku. Aku tidak bisa mengantarkanmu. Biarkan sopir mengantarkanmu." Giwang menyuruh sopir untuk mengantar Siti ke kampung halaman mereka. Dia tidak bisa membiarkan Siti pulang dengan bus yang mana akan membuatnya tidak tenang. Siti sedang bersedih dan tidak tahu apa yang terjadi di terminal ataupun di bus, maka dengan sopirnya rasa cemasnya akan hilang. Chef Robi sampai di desa tempat tinggal pujaan hatinya. Dia mengemudikan mobil seorang diri tanpa ada siapapun bersamanya, dan itu membuat Nani bingung. "Kamu mau melamar atau mau mengencani Yayu?" tanyanya bingung sembari memperhatikan belakang Robi. Berharap akan ada pihak keluarga yang terlihat, dan itu diperhatikan Robi. "Keluargaku akan datang besok," jelasnya yang membuat Nani tenang. "Yayu mana Bu?" tanyanya yang ingin melihat wajah wanita pujaan hatinya. "Ada di kamar." "Boleh aku bertemu dengannya?" "Enggak boleh, kamu dan Yayu hanya boleh bertemu ketika acara." Robi terlihat bingung. Dia akan tidur di mana malam ini? Di rumah Yayu tidak mungkin. Losmen tidak ada, apalagi hotel tentu tidak ada. "Bu, malam ini saya tidur di mana ya?" tanyanya. "Oh iya," katanya, "Dodit sudah menyiapkan penginapan untukmu." Nani masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan calon mantunya masih duduk di kursi yang terbuat dari rotan yang berada di bawah pohon. Terlihat Dodit datang menghampirinya. Dia menatap Robi dari atas sampai bawah. Dari usia Dodit kalah jauh. Dia masih kepala 2, sedangkan Robi sudah kepala 3. Tapi karena dia adalah abang, maka dia harus menjaga wibawa. "Robi?" Pria itu mengulurkan tangannya ke arah Dodit. "Sudah tahu," sahut Dodit dan berjalan lebih dulu. Chef Robi sudah mengerti watak keluarga Yayu, serta siapa saja yang mesti tegang dengan Adlan dia juga tahu. "Kita mau kemana?" tanya Robi sembari mengikuti langkah Dodit. "Tenang saja orang kota, aku tidak akan membawamu ke hutan," sahutnya lalu berhenti pada sebuah rumah. Dia membuka rumah itu dan terlihat satu buah kasur yang berada di lantai dengan alas tikar. "Ini hotel yang kamu butuhkan." Mata Robi terbelalak. Dia berpikir jika Yayu ataupun keluarga calon istrinya akan memberikan penginapan yang layak. Tapi hanya sebuah rumah kecil dengan kasur kapuk yang dia tahu bagaimana kerasnya kasur itu. "Kenapa? Jelek?" tanya Dodit yang memperhatikan Chef Robi masih terbelalak. "Tidak, ini sudah sangat bagus," sahutnya lalu masuk ke dalam rumah itu dan melihat kamar mandi yang di dalamnya tidak memiliki plafon. Lantai rumah masih terbuat dari semen asli. Begitupun dengan lantai kamar mandi, dan itu membuat Chef Robi terlihat bergidik. Dia tidak tahu apakah akan bisa memejamkan mata atau mungkin matanya akan terus melotot sampai dia kembali ke kota. Bersambung.